Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumuddin. Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Allahumma asrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman aw muta'alliman aw musami'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dinika wa tahhir a'da'ana bi nuri taufiqika wastajib do'ana ya Allah ya Maulana bi husnil khatimah. Ababu syurutis salati. Ini bab pada menyatakan segala syarat sah sembahyang. Bab pembahasan kalinya berpegang tentang segala syarat sah sembahyang. Bermula syurut sah sembahyang itu 8 perkara. Adapun syurut sah sembahyangnya 8 perkara. Pertama, Islam, maka tiada sah sembahyang kafir. Syarat sah sembahyang yang kufur yaitu Islam, maka sah sembahyang kafir. Kedua, mumayyiz, maka tiada sah sembahyang yang tiada mumayyiz. Syarat sah sembahyang kedua yaitu mumayyiz, maka sah sembahyang yang ada mumayyiz. Ketiga, mengenal masa waktu dengan yakin atau dengan dan serta masa waktu pada batin. Syarat sah sembahyang kedua yaitu urus sembahyang berituku bahwa kaitan mewate dengan yakin atau dengan dan. Surah yakin dan dannya mandu menyangkut dengan batin. Masuk surah serta masuk pada batin yaitu tidak kata-katanya bahwa kaitan mewate. Maka bersembahyang. Apabila sembahyang yang dilakukan dalam watai dan tersebut guna salah, maka sembahyang yang dilakukan dalam watai dan guna payah diulangi kembali. Maka tiada sah sembahyang orang yang tiada dan akan masuk waktu. Maka hansa sembahyang uri yang hendak akan kamu watai. Jika jatuh sembahyangnya di dalam waktu sekalipun, ataupun kedua sembahyangnya dalam watai, atau tidak akan masuk waktu, atau ketan akan tamu wate, tetapi tiada jatuh sembahyangnya itu di dalam waktu. Tapi sembahyang yang dilakukan guna hana dalam wate, maka mandunya hana sah. Syarat yang keempat, mengetahui akan keadaan sembahyang itu fardu dan membezakan segala fardu di dalamnya daripada segala sunatnya. Syarat yang keempat daripada syarat sesembahyang yaitu urus sembahyang berituku bahwa sembahyang dilakukannya fardu dan mengetahui perbedaan antara yang fardu dan antara yang sunat dalam sembahyang. Maka tiada sah sembahyang orang yang jahil akan dia. Maka sah sembahyang orang yang bangai. Tetapi jika diintikadkan oleh yang orang yang ahli akan sekalian perbuatan sembahyang itu fardu atau setengahnya fardu. Tetapi bila diintikadkan oleh orang yang ahli bahwa sembahyang yang dilakukannya fardu atau setengah fardu atau setengah sunat dan tiada membezakannya akan yang fardu daripada yang sunat dan hana berbeda akan yang fardu daripada yang sunat dan tiada diintikad akan fardu yang mumayyiz itu sunat, salah sembahyangnya dan hana diintikad antara fardu tersebut sunat, salah sembahyang. Niscaya sah sembahyang orang yang ahli bunuh yang hana tengok perbedaan antara yang wajib dan antara yang sunat dalam sembahyang. Bersalahan jika ada ia ahli maka tiadalah sah sembahyangnya. Berbeda yang sembahyang orang alim yang hana tengok perbedaan antara yang wajib dan antara yang sunat dalam sembahyang, maka sembahyang orang yang alim yang bunuh hana sah. Inilah yang dinakal oleh
dan yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, maka bahwasanya sah sembahyang orang yang ami atau guru yang alim. Adapun pendapat oleh Tengku Asnawi di dalam kitab Muhammad, yang mana pendapat Tengku Asnawi kuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Menurut dua ulungnya, sah sembahyang ulung yang ami atau ulung yang alim yang ada hukum berbeda antara yang wajib dan yang sunat dalam sembahyang. Syarat yang kelima, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Syarat yang kelima daripada syarat sah sembahyang yaitu bersuci daripada hadas lahir dan hadas sebut. Maka tiada sah sembahyang orang yang berhadas melainkan padahal orang ketiadaan air dan tanah. Maka sah sembahyang ulung yang berhadas melainkan padahal ulungnya hanai dan danau. Maka jika datang hadas akan orang yang sembahyang yang lain daripada orang yang salsil, maka jika ada ia ketiadaan air dan tanah sekalipun atau digagahi orang akan dia atas berhadas, batalah sembahyangnya karena batal taharahnya. Maka jika roh ada bau ulung yang sembahyang yang lain daripada ulung yang kena penyakit salsi bauli atau salsi reh, dan jika keadaan ulungnya dalam keadaan hanai dan hanatala sekalipun, atau igubita dari ulung lain baunya menghadap, maka batal sembahyang karena batu taharahnya. Dan karena bahwasannya sembahyang orang yang ketiadaan air dan tanah itu dihukumkan dengan sah, karena tersebut di dalam hadis yang disahihkan. Dan karena bahwasannya sembahyang yang umurnya hanai dan hantaranya dihukumkan dengan sah, karena hal tersebut di dalam hadis yang berkuat bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul, "Iza fasa ahadukum fi sholatihi falyansarifa wa yatawadda'a wal aidu sholatihi." Artinya, apabila berkentut seorang daripada kamu di dalam sembahyangnya, apabila ada seorang ulung yang berkentut dari kitanya dalam sembahyang, maka hendaklah ia berpaling keluar dan mengambil wudhu ia dan dikulangnya akan sembahyang. Maka hendaklah ulung yang berkentut berpaling daripada sembahyang yang dilakukannya dan bercoi sembahyang lain dan bersembahyang berulangi sembahyang yang kabunonya. Kan biasa kadang beri kan, katrohe kabe kan nunggu. Jadi karena rubah masalah sembahyang, syarat wajib sembahyang, rukun sembahyang, syarat sembahyang, yang menjadi pertanyaannya, pak beda syarat ngerukun, gina rukun sembahyang, nah syarat sembahyang, pak beda rukun ngun syarat. Disangkutkan dengan tanya berislam berbalik berakal. Rukun yaitu benar